Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak di mata pelajaran PKN. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Pada sehat? Alhamdulillah ya kalau pada sehat Pak. Ya, hari ini Bapak akan menyampaikan materi baru karena materi bab 2 sudah selesai. Ya, sekarang kita akan masuki ke bab 3. Judul materinya di bab 3 itu adalah pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu adalah judul besar di bab 3. Nah, tentunya untuk menyampaikan judul besar ini ada sub-judul materi yang akan menjelaskan dari judul besar itu. Nah, tentunya sebelum kita menyampaikan materi lebih jauh, maka supaya terarah, Bapak ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya di bab ini adalah yang pertama, menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap memegang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah bertanggung jawab dalam menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, atau dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan tujuan yang keempat adalah mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itulah anak-anak sekalian tujuan pembelajaran hari ini. Nah, untuk menjabarkan tujuan ini, maka kita akan memulai dari submateri, yaitu submateri A, yaitu tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk lebih bisa memahami tentang pengaruh iptek ini, tentu Bapak merasa perlu untuk menyampaikan dulu secara teori tentang apa sih yang disebut dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Nah, yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara bersistem tentang kepandaian manusia yang dapat diterapkan untuk menunjang dan memberi kenyamanan bagi kehidupan manusia. Nah, itu saya kira teorinya tentang ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Baik, anak-anak sekalian, setelah tadi Bapak menyampaikan tentang teori apa itu iptek, maka selanjutnya Bapak akan memulai menjelaskan ya, bagaimana sih tentang pengaruh iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Jadi kalau Bapak simpulkan anak-anak sekalian bahwa pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sesungguhnya itu ada dua. Yang pertama adalah pengaruh positif. Yang kedua adalah pengaruh negatif. Nah, itu pengaruh-pengaruh itu mempengaruhinya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dalam hal apa, gitu kan? Nah, yang dimaksud di sini adalah dalam berbagai macam aspek kehidupan. Nah, aspek-aspek kehidupan yang Bapak maksudkan adalah diantaranya adalah misal aspek ekonomi, aspek politik, aspek sosial budaya, aspek hukum dan keamanan. Nah, itu yang dimaksud dengan aspek-aspek kehidupan yang Bapak maksudkan. Nah, mari untuk lebih jelasnya kita coba untuk membahas tentang pengaruh iptek positif dan negatif terhadap aspek ekonomi dulu ya. Nanti setelah itu kita bahas selanjutnya. Nah, pengaruh iptek terhadap aspek pengaruh positif pada aspek ekonomi adalah diantaranya makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing. Itu ya, itu pengaruh positifnya.
Lalu kemudian yang kedua, pengaruh positifnya adalah terbukanya pasar internasional bagi produksi dalam negeri. Jadi produksi-produksi kita itu kita tidak sulit sekarang kalau mau dipasarkan di luar negeri itu. Tidak seperti dulu-dulu. Nah, sekarang tidak, gitu kan? Karena di situ ada iptek. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mendorongnya para pengusaha meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Jadi kalau kita mau memasarkan sebuah produk itu dengan adanya kemajuan iptek itu, maka efisiensi akan bisa terjadi dan pengurangan biaya juga akan terjadi karena kita melalui internet, melalui media-media yang lain. Kemudian juga bisa meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Kemudian yang keempat, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dan yang terakhir adalah menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Nah, saya kira itu ya yang bisa Bapak contohkan tentang pengaruh-pengaruh positif terhadap aspek ekonomi di negara kita. Lalu kemudian bagaimana tentang pengaruh negatifnya terhadap aspek ekonomi dari kemajuan iptek itu? Ya, pengaruh negatifnya adalah diantaranya yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang luar seiring dengan adanya perdagangan bebas, gitu ya. Jadi barang-barang luar itu dengan adanya kemajuan teknologi itu akan semakin banyak datang ke kita. Nah itu kan akan menjadi persoalan, ya. Kalau barang-barang kita kalah saing, tentu nanti yang dibeli adalah barang luar. Nah ini kan berarti kan berisiko terhadap barang-barang kita kalau kita tidak bisa bersaing. Nah itu juga adalah merupakan permasalahan bagi kita sebetulnya. Kemudian yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Contoh, maaf ya, sekarang nih, kalau jujur bahwa perekonomian kita kan sudah dikuasai oleh asing, misal oleh Chinese. Nah itu fakta. Nah, apalagi nanti gitu kan, Nah, itu bisa kita bayangkan lah akan seperti apa nanti tentang perekonomian negara kita. Lalu yang ketiga, akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Maksudnya kesenjangan sosial itu kalau Bapak boleh contohkan, maksudnya adalah bahwa nanti ada yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, itu kan akan menjadi permasalahan gitu kan kalau tidak diselesaikan. Lalu yang berikutnya adalah sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi akan semakin berkurang. Juga koperasi makin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan. Nah itulah saya kira anak-anak sekalian tentang bagaimana sih pengaruh iptek positif negatif dari aspek ekonomi. Nah nanti setelah aspek ekonomi kita sampaikan, maka Bapak nanti di pertemuan yang akan datang akan menyampaikan tentang pengaruh iptek dari aspek-aspek yang lainnya. Gitu kan. Saya kira untuk sementara barangkali itu dulu yang bisa Bapak sampaikan. Silakan barangkali ada siswa-siswa yang mau bertanya dari materi ini, boleh untuk ditanyakan ya. Sengaja Bapak sampaikan secara garis besarnya dulu. Nanti kalau ada pertanyaan Bapak jabarkan di mana letak ketidakpahamannya gitu ya. Nah, silakan, mangga kalau yang bertanya, mangga. Barangkali ya, itu saja dulu yang bisa Bapak sampaikan kalau memang tidak ada yang bertanya. Nah, insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan ke materi yang lain ya. Masih terkait tentang materi pengaruh iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dari sudut pandang berbagai macam aspek kehidupan. Baik, anak-anak sekalian, barangkali itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.